Mantan Ketua MPR Amin Rais mengenalkan partai barunya bernama Partai Umat. Partai Umat dan Partai Gelora menambah panjang daftar partai baru yang lahir dari konflik di partai lama. Perjuangan masih sangat panjang untuk bisa masuk parlemen, termasuk hadangan dari partai-partai lama. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddimah Partai Umat. Partai baru mulai kembali bermunculan. Hari ini Bapak Reformasi yang juga mantan Ketua MPR Amin Rais menghentak publik dengan mendirikan partai baru bernama Partai Umat. Secara serentak, Partai Umat insya Allah bertekad akan bekerja dan berjuang bersama anak bangsa lainnya melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Partai Umat akan bekerja dan berjuang memegang teguh Pancasila, UUD 1945 dan semua aturan demokrasi universal. Allahu Akbar, merdeka. Amin Rais dengan demikian harus rela keluar dari Partai Amanat Nasional atau PAN yang ia bidani di awal reformasi. Konflik Amin Rais dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menguat saat Kongres PAN awal tahun ini. Arah politik PAN yang dekat dengan pemerintah membuat Amin Rais gerah. Puncaknya, ketika Zulkifli Hasan terpilih kembali, nama Amin tak ada dalam struktur pengurusan PAN 2020 hingga 2025. Partai baru Amin Rais ia sebut akan menegakkan keadilan sekaligus melawan kezaliman secara sistematik melalui perjuangan politik. Fenomena konflik di internal parpol berujung pecah kongsi dan mendirikan partai baru juga melanda Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Juli lalu, nama-nama beken yang biasa mewakili PKS menyambangi istana bertemu Presiden Jokowi. Silaturahmi bertujuan untuk mengenalkan partai baru bernama Gelora. Kami merasa bahwa silaturahmi seperti ini harus kita lakukan sebagai kewajiban moral karena terutama di saat kita menghadapi krisis besar seperti yang sekarang kita alami. Pandemi telah berkembang menjadi krisis ekonomi. Dan mudah-mudahan insya Allah tidak berkembang menjadi krisis sosial apalagi krisis politik. Kita semuanya perlu berdiri bersama sebagai satu bangsa dengan visi bersama dan melakukan collective action. Bukan rahasia lagi, kemunculan Partai Gelora buah konflik internal PKS setelah Ketua Umum baru Sohibul Iman terpilih 5 tahun silam. Meski tidak secara ekstrim menyingkirkan tokoh-tokoh lama, tapi gerak mereka cenderung dibatasi. Kecuali Fahri Hamzah yang secara telak dipecat dari PKS. Ada analisa bilang kehadiran partai baru pecahan partai lama karena parpol tidak bisa mengelola konflik internalnya. Pemecatan atau keluar dari partai jadi jalan pintas. Saya kira ini memang adalah satu problem kepartaian kita secara umum di mana konflik internal selalu melahirkan partai-partai baru. Khusus partai baru, yakni Partai Gelora besutan Anies Mata dan Partai Umat Amin Rais harus berjuang keras karena targetnya pemilih muslim kritis yang selama ini jadi basis PKS. Soal itu saya katakan, ini adalah wujud dari profiling politiknya Amin Rais yang mencoba untuk menyasar pemilih-pemilih Islam kritis yang selama ini cukup dekat dengan pemilih-pemilih PKS. Disinilah sebenarnya partainya Pak Amin Rais, Partai Gelora dan partai baru yang lainnya sedang diuji. Apakah kemunculan partai baru mengancam suara partai lama? Partai Gerindra tak begitu yakin. Partai lama bisa tetap menjaga simpatisannya dengan menawarkan program-program memikat. Ya, saya pikir ini kan persaingan ya dalam demokrasi. Ya partai baru itu kan nanti juga akan ada beberapa, bukan hanya partai ini. Jadi saya pikir ya nggak ada masalah. Sepanjang masing-masing partai politik yang sudah punya kursi bisa menunjukkan program dan komitmen kepada masyarakat, ya kita tetap yakin bisa menjaga konstituen kita. Perjuangan partai baru tidak mudah. Rintangan terberat harus meraih 3,5% pemilih agar bisa masuk parlemen. Apalagi jika wacana syarat ambang batas parlemen dinaikkan jadi 7% benar-benar disetujui untuk pemilu nanti.